Halo, nama saya Suster Agnes Tri Endarti, SSCC. Biasa dipanggil Suster Agnes. Salam SSCC. Saya Suster Romeka Situmorang, SSCC. Namaku Maria Margareta Petra Limiatin. Selamat pagi, nama saya Imania Rusani, SSCC. Dipanggilnya Suster Ima. Saya berasal dari Bandung, tepatnya di Paroki Santo Mikael, Waringin, Bandung. Dari Samosir. Dari Subang, Jawa Barat. Paroki Kristus Sang Penabur. Saya 3 tahun ini tinggal di komunitas Maria Ratu Damai, Yogyakarta. Saya ingat ketika saya masih SD, saya senang sekali menghadiri sekolah minggu di paroki saya waktu itu Santo Petrus Katedral Bandung. Dengan mendengarkan kisah Yesus dan beberapa orang suci, itu menginspirasi saya untuk mengabdikan diri menjadi seorang suster. Walaupun pada waktu itu saya belum pernah melihat figur suster. Saya sih hanya lihat ibu guru saya dulu, cita-citanya jadi guru aja. Sesederhana itu ya? Sesederhana itu. Tertariknya guru karena sering suruh-suruh muridnya gitu. Jadi saya sering disuruh guru dulu, jadi saya jadi guru aja. Pengennya jadi wanita karir yang punya banyak uang. Waktu kecil itu karena saya ngefans dengan guru TK saya, jadi saya pengen jadi guru TK seperti guru saya waktu itu, kan dekat sama anak-anak, suka bermain, jadi senang terus hidupnya. Ketika saya mengalami sakit pada umur 15 tahun, saya dirawat di Rumah Sakit Boromeus. Saya sangat mengagumi satu suster CB yang begitu telaten dan sabar merawat saya. Saya sebenarnya seperti apa? waktu kecil malah belum pernah lihat Pirawati ya. Tapi waktu SMP itu masih kecil nggak ya? Udah remaja dah ya. Iya, benar-benar. Pernah lihat suster pakai kerudung putih, ya itu tadi saya bilang kelihatannya kudus, suci, damai, kayak nggak ada kekurangan gitu. Nggak pernah gitu ada gambaran atau saya punya suster yang menurut saya ideal atau gimana gitu ya, mengagumi, tidak ada gitu. Dan juga karena di Subang itu juga kan nggak ada suster gitu kan, nggak ada kongregasi apapun di sana. Waktu kecil itu kan sekolah minggu ada gurunya sekolah minggu biarawati. Saya lihatnya itu biarawati itu ramah, baik, terus suka berdoa jadi suci, jadi ya yang baik-baik aja, cantik gitu. Saya masuk SSCC pada tahun 2002 bulan Oktober setelah saya berdiscernment 9 bulan. Romorov Rehenbach itu membantu saya untuk semakin jelas melihat apakah saya dipanggil atau tidak di dalam kehidupan saya menjadi seorang biarawati. Setelah lulus SMA saya sempat kerja 3,5 tahun dulu di Batam. Saya kaul pertama tahun 2004. Sebelumnya aspiran, postulan, novis dulu, baru kaul. 2010 saya kaul. Saya masuk aspiran tahun 2002. Kaul pertamanya tahun 2007. 2014 kaul kekalnya. Saya sudah bekerja sebelumnya selama 10 tahun. Waktu itu umur saya 26 tahun, tahun akhir 2013. Jadi
setelah lulus SMA kerja dulu lama, terus discernment gitu kan, kenal SSCC tahun 2010, lalu masih discernment lagi, merenungkan. Lalu setelah ya kurang lebih 4 tahun lah, saya akhirnya memutuskan jadi aspiran SSCC. Sebenarnya masih awal saya di kongregasi setelah kaul ya, sekitar 2005 kali. Saya kaul 2004 sudah mau keluar karena memang melihat apa sih ya, ini enggak sih panggilan saya gitu kok. Harapan saya yang dulu, makanya saya bilang kok rasanya dulu saya lihat suci-suci amat sih suster semua. Tapi ternyata sama aja dengan hidup di luar gitu, istilahnya masih ada konflik di dalam, masih berbeda pendapat, masih apalagi kami ada yang dari luar negeri kan, bukan hanya Indonesia aja udah multikultural gitu, apalagi dengan orang luar gitu. Tapi saya bisa mengerti itu akhirnya sejak saya kan keluarga besar. Saya itu dalam keluarga itu tidak semuanya mulus-mulus juga gitu kan. Keluarga besar pendapat berbeda padahal darah sama ya. Masih tetap juga bisa ada konflik, ada apa. Ya, saat itu pernah, tapi akhirnya saya diselamatkan. Saya diminta pindah ke komunitas lain di Filipina dan minta studi. Nah, itu buat saya itu diselamatkan sih. Ya, peristiwa tersulit yang pernah saya alami dalam hidup komunitas, sampai akhirnya saya sempat berpikiran untuk keluar gitu kan. Mungkin saat itu seperti sedang menimbang-nimbang ya, antara keluar tapi pengen tetap setia gitu dengan segala pergumulan yang ada gitu. Sampai akhirnya saya bermimpi gitu. Dalam mimpi itu saya melihat Bunda Maria sedang memangku Yesus ya, seperti patung Pieta itu. Nah, tapi dalam mimpi saya itu kok Bunda Maria memangku Yesus itu kelihatannya berat gitu kan, tubuh Yesus yang sudah mati itu, tapi Bunda Maria itu memangkunya dengan begitu ringan gitu kan. Saat saya bangun pagi harinya, saya seperti mendapat satu kekuatan baru gitu. Ya seperti Bunda Maria itu, memang Yesus secara fisik berat, tapi karena dia memangkunya itu bukan dengan kekuatan dia sendiri gitu ya, dengan kekuatan yang dari Tuhan, jadi terasa ringan gitu. Ya akhirnya itu menjadi satu kekuatan buat saya untuk kembali setia pada panggilan apapun yang saya hadapi gitu. Terendahnya apa ya? Ya terendahnya itu kalau pas lagi kesepian itu kan, kangen keluarga, lalu kangen teman-teman yang ada di kampung, itu titik terendah. Lalu juga pas lagi males itu kayak nggak pengen berdoa itu kan titik terendah juga. Lalu kalau belajar nggak ngerti-ngerti, itu titik terendah juga kan. Ada perasaan Tuhan di mana sih gitu, kenapa sih aku di sini, kenapa nggak kayak dulu lagi gitu. Itulah bagi saya titik-titik terendah. Yang paling membahagiakan bagi saya adalah ketika saya bisa memberikan diri saya kepada orang lain dengan cara pelayanan, pendampingan, pengajaran, mendengarkan, di mana saya juga bisa berada bersama mereka, memotivasi mereka, memberikan ide-ide atau inspirasi yang membuat mereka bisa melakukan sesuatu. Contohnya saja baru-baru ini saya memotivasi anak-anak Damian Muda untuk mencari dana untuk paskahan mereka dengan cara mengamen. Ya, walaupun awal-awalnya tidak mudah mengumpulkan mereka, tetapi hasilnya luar biasa. Saya kagum dan melihat mereka itu bahagia sekali karena mereka dengan antusias semangat mengumpulkan dana itu dengan mengamen walaupun panas-panas di bawah terik matahari setelah misa
hari Minggu. Oh ya, bahagianya. Semua sih bahagia sebenarnya. Kalau nggak saya bahagia, saya rasa nggak akan ada terus di sini gitu loh. Karena sebenarnya saya sih lebih memaknai antara berbeda dan bahagia dengan sukacita gitu loh. Kalau bahagia itu kan saya pingin dapat ini, dikasih itu, bahagia dong saat itu. Tapi namanya sukacita kayak Tuhan Yesus sendiri kan tidak bisa menghindari salib sebenarnya, tetap dirangkul, tapi dia dengan sukacita gitu. Butuh perjuangan untuk sukacita itu meraih. Masa membahagiakan banyak ya, tapi mungkin saya ambil satu peristiwa yang membuat saya bahagia ya. Pengalaman saya ketika dalam pelayanan saya ada satu orang yang katakanlah ada gangguan jiwa gitu kan. Saya kunjungi dia, hampir tiap hari saya kunjungi dia. Dia cuma bengong aja gitu kan. Nggak ada respon sama sekali. Walau saya bilang, waktu itu di Filipina, saya bilang bahwa saya Suster Petra gitu. Tapi tidak ada respon gitu kan. Sering kali saya ke situ ke rumahnya gitu. Mungkin hampir sekitar 6 bulan ya. Sampai akhirnya pas Desember Natal saya datang ke rumahnya, saya ketok pintunya, terus dia mengintip dari lubang pintunya itu, terus dia teriak nama saya, Suster Petra, kata dia gitu. Wah, saya merasa senang sekali. Satu yang saya percayai yaitu karena kekuatan doa ya. Walaupun saya kadang-kadang ngerasa bolak-balik tapi kok nggak ada respon, bengong aja gitu ya. Tapi saya selalu bawa dia dalam doa saya, dalam adorasi saya gitu, nama dia gitu. Biar Tuhan yang kerja gitu kan. Ternyata ya kerjanya dengan cara seperti itu sederhana, walaupun hanya menyebut nama saya, tapi ya buat saya berarti ada kesadaran gitu kan. Membahagiakan, kalau jadi suster kayaknya lebih banyak membahagiakannya. Tadi kan terendahnya kan ya tadi kesepian, kangen. Tapi yang menyenangkannya itu kita jadi belajar banyak hal. Misalnya saya itu disuruh belajar bahasa Inggris, jadi bisa ngomong bahasa Inggris sama bule-bule. Terus bisa belajar kitab suci, bisa ketemu orang-orang. Dan yang penting itu saya bisa menjawab panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan di gereja, di masyarakat. Itu buat saya rahmat yang sangat membahagiakan dan tidak bisa terbeli dengan dengan uang yang banyak gitu. Mau disimbolkan, kita tuh kehadirannya itu ya seperti garam gitu sebenarnya ya. Jadi tanpa garam ya sedikit pun memberi warna gitu, memberi rasa gitu kan. Memang mungkin enggak ya seperti bilang menggarami laut kan enggak kerasa. Jadi menggarami yang memang yang miskin inilah yang kami memang pelayanannya untuk orang miskin ya. Jadi ya simbolnya sebagai garam itulah. Bingung saya. Sebagai kuaci kayaknya. Buat saya makan kuaci sulit. Apalagi zaman dulu tuh kuacinya yang kecil-kecil. Itu kan. Ya ibaratnya seperti itu ya. Hidup membiara tidak selalu enak gitu ya. Seperti ini. Yang kuaci ini gitu. Penuh perjuangan gitu. Tapi ya dari yang sedikit-sedikit mungkin segala peristiwa sehari-hari gitu ya. Ketika direfleksikan lagi, terutama kita melihatnya dalam terang Roh Kudus, itu sebenarnya sesuatu yang membuat kita bukan katakan enak ya, bertumbuh gitu. Ya. Bertumbuh itu kan nggak harus selalu enak buat saya gitu ya. Setelah merasakan hidup membiara, nggak selalu harus hahaha ketawa, suasana selalu damai, enak seperti itu tidak. Tapi dalam segala pergumulan, segala kesusahan pun seperti makan kuaci itu ya, yang cuma dapat sedikit. Tapi ada sesuatu yang memang enak alias
punya arti gitu. Saat ini biarawati itu hidup bakti seperti garam dunia. Jadi memberikan warna bagi dunia dan masyarakat saat ada yang kejahatan, ada pokoknya yang nggak enak-enak itu, ada biarawan yang muncul yang memberikan kedamaian, karena kan mereka hidupnya diserahkan kepada Tuhan, jadi habis untuk berdoa, untuk mendoakan kita semua. Jadi ya biarawati itu ya bagi saya simbol kehadiran Tuhan ya, karena ya itu tadi memberikan kedamaian, kayak Tuhan Yesus bilang, damai ku berikan kepadamu. Jadi ya biarawati itu rahmat bagi dunia dan masyarakat untuk menjadi tangan dan kaki Tuhan